Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Apa kabar semuanya? Mister berharap kalian tetap baik ya dan sehat, tetap semangat dan semangat. Tentu saja Mister selalu mengingatkan agar kalian tetap menjaga kesehatan. Selalu cuci tangan menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun. Imbangi dengan olahraga dan makan makanan yang sehat, yang bergizi ya. Jangan lupa makan sayur-sayur ya, biar tetap kondisi tubuh kita tetap sehat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 4. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, kalian persiapkan buku tema 4-nya. Buka halaman 63. Pembelajaran 4. Anak-anak bermain bola di taman dekat jalan raya. Ketika mereka bermain, banyak kendaraan lalu lalang. Kendaraan mengeluarkan asap dari knalpot. Selain itu juga terdengar suara bising dari klakson. Di sekitar jalan raya tidak aman untuk bermain. Terdapat polusi udara dan suara bising kendaraan. Polusi udara berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Polusi suara tidak baik untuk pendengaran. Nah, anak-anakku, apakah ada informasi yang kamu peroleh dari teks? Coba ceritakan. Nah, di sini kalian bisa menemukan tentang polusi udara di jalan raya. Apa aja itu? Ya, diantaranya tentunya kita tahu setiap kendaraan bermotor atau mobil atau truk atau bus yang lain itu pasti mengeluarkan asap. Nah, asap itu akan selain mengotori udara, ketika kita menghirupnya akan berbahaya bagi tubuh kita, sehingga kita akan terganggu kesehatannya, terutama pada pernapasan kita. Nah, penyakit seperti itu nanti bisa sampai pada ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, itu berbahaya anak-anak. Maka dari itu hindari polusi udara ya. Polusi udara itu sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Kemudian kalau suara bising motor, tentunya kan setiap kendaraan mengeluarkan suara. Nah, suaranya itu akan mengganggu pendengaran kita. Polusi suara itu tidak baik untuk pendengaran kita. Semakin suaranya kencang, maka semakin terganggu pendengaran kita. Perhatikan pada gambar di bawah ini, masih di halaman 63. Menurutmu, apakah tempat tersebut bersih dan sehat untuk bermain? Nah, ini pada gambar ada anak-anak bermain sepak bola di jalan raya. Sementara di jalan raya itu banyak kendaraan lalu lalang. Kendaraan mengeluarkan asap knalpot yang bakal menjadikan polusi udara. Tentunya tidak baik ketika kita hirup. Kemudian bicarakan dengan temanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Ya, intinya tadi bahasanya kita bisa membuat laporan sederhana. Anak-anak hebat, coba kita perhatikan gambar yang ada pada halaman 63. Saat anak-anak bermain sepak bola di jalan raya, banyak kendaraan bermotor berlalu lalang. Kendaraan mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi udara. Nah, tentunya udara itu ketika kita menghirupnya sangat berbahaya dan mengganggu kesehatan kita. Untuk itu kita harus berhati-hati saat banyak asap kendaraan. Untuk itu kita harus hati-hati saat di jalan raya. Pakai masker supaya tidak
udara yang kotor itu tidak terhirup secara langsung. Baiklah anak-anakku, berdasarkan gambar di atas tadi, kita bisa membuat laporan sederhana atau informasi sederhana. Kita beri saja judul polusi udara di jalan raya. Misalnya dengan kalimat yang sederhana ya. Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Polusi udara menyebabkan kesehatan kita terganggu. Asap kendaraan bermotor yang kita hirup bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Anak-anak hebat, kita lanjutkan ke halaman 64. Ayo berkreasi. Perhatikan gambar benda di samping. Bus pada gambar terbuat dari plastisin. Plastisin termasuk bahan lunak. Plastisin bersifat lunak dan mudah dibentuk. Warnanya juga beragam seperti pada gambar. Ada warna hijau, ungu, biru, hijau muda, oranye, dan merah. Ayo membuat kreasi dari bahan plastisin. Siapkan plastisin dan tusuk gigi. Buatlah bentuk yang kamu sukai. Seperti pada gambar di bawah ini, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, bentuklah plastisin menyerupai balok untuk badan bus. Lalu langkah kedua, buatlah plastisin berbentuk lingkaran untuk ban. Ada 4 ya, bagian depan, kanan dan kiri, bagian belakang, kanan dan kiri. Lalu gunakan tusuk gigi untuk membuat jendela dan hiasan lainnya. Seperti kita buat jendela. Nah, kita buat seperti persegi dan persegi panjang seperti pada gambar. Lalu sempurnakan bus dengan menambah spion, lampu depan dan belakang. Bagaimana anakku? Mudah kan? Kita lanjutkan halaman 65. Perhatikan kembali gambar bus dari plastisin. Badan bus hampir menyerupai balok. Kita perhatikan. Badannya seperti balok. Balok adalah salah satu bentuk bangun ruang. Coba sebutkan benda-benda lainnya yang berbentuk balok, seperti kotak pensil, penghapus, tempat tisu, ataupun yang lainnya. Kamu sudah mengetahui ruas garis pada bangun ruang. Ruas garis tersebut dinamakan rusuk. Ingat, ruas garis dinamakan rusuk. Selain rusuk, pada bangun ruang terdapat sisi, yaitu permukaan yang rata, dan titik sudut. Apa itu titik sudut? Yaitu ujung pada ruas garis. Ujung ruas garis saling bertemu, ya, titik pertemuan antara ruas garis itu disebut titik sudut. Perhatikan pada gambar berikut. Di situ ada gambar sisi sebagai permukaan yang rata ya. Kemudian ada rusuk, ruas garis, dan ujung pada ruas garis itu ada titik temu antar ruas garis disebut titik sudut. Kita perhatikan pada gambar kubus. Sebuah kubus mempunyai 12 rusuk. Nah, ruas garisnya ada 12. Kemudian sisi-sisi kubus ada 6. Perhatikan gambarnya.
pada permukaan yang rata itu ada 6, kanan, kiri, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Ya, sisi kubus ada 6, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kanan dan sisi kiri, sisi atas dan bawah. Kemudian titik sudut pada kubus ada 8, yaitu 4 di atas dan 4 di bawah. Coba tentukan banyak rusuk sisi dan sudut balok. Bandingkan dengan kubus, ada bedanya enggak? Sisi pada balok kita perhatikan ada 6, sisi samping kanan dan kiri, sisi depan dan belakang, sisi atas dan bawah sama. Kemudian rusuknya bagian depan, kalau kita bisa memperhatikan bandingkan dengan badan pada gambar bus, itu bagian depan titik sudutnya ada 4 dan bagian belakang pun ada 4. Jadi jumlah titik sudut pada balok sama, yaitu 8, sama dengan kubus. Kemudian rusuknya pun ternyata sama, ada 12. Ya, artinya bagian-bagian balok dan kubus itu jumlah sisinya, titik sudutnya dan jumlah rusuknya sama. Jadi intinya perbedaan antara kubus dan balok, semua sisi pada kubus besarnya sama dan semua rusuk pada kubus panjangnya sama. Kita amati pada balok, kalau balok sisinya ada yang lebih besar, 2 sisinya sama tapi sisi yang lain lebih besar. Kemudian jumlah panjang rusuknya juga berbeda, ada yang panjang ada yang pendek. Itu adalah perbedaan dari kubus dan balok. Anak-anakku, kita lanjutkan ke halaman 66. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, berilah tanda checklist pada karya yang terbuat dari bahan lunak. Gambar pertama ada patung kayu. Nah, kayu apakah itu lunak? Tidak, berarti kita silang. Kemudian gambar kedua ada boneka gajah dari plastisin. Ya, plastisin itu benda yang lunak, berarti kita checklist. Kemudian gambar teko dan gelas terbuat dari tanah liat. Ya, tanah liat itu benda yang lunak, kemudian prosesnya dibakar akhirnya menjadi keras ya, tapi terbuat dari bahan yang lunak. Kemudian nomor 2, pasangkan gambar benda dengan nama bangun ruang yang tepat. Pertama ada gambar Rubik, kalian tentu punya di rumah ya, permainan Rubik. Nah, Rubik ini bentuknya adalah kubus ya, karena mempunyai sisi yang sama, besar sisinya sama. Kemudian pada gambar kedua yaitu gambar rak atau lemari ya, itu bentuknya balok karena sisinya beda-beda, besar sisinya berbeda. Itu perbedaan antara kubus dan balok. Kalau kubus semua sisinya sama, kalau pada balok besar sisinya berbeda. Kemudian gambar terakhir adalah gambar kardus. Gambar kardus itu kita perhatikan sisinya, apakah semua sisinya sama atau berbeda. Kalau semua sisinya sama berarti masuk pada bangun ruang kubus
Kemudian nomor 3, tentukan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang berikut. Silakan kalian kerjakan sendiri ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Apakah aku bisa menyebutkan kata-kata tentang lingkungan tidak bersih dan menuliskan hasil pengamatan? Tadi kita sudah bahas ada istilah polusi udara, polusi suara. Apakah hari ini aku bisa membuat kreasi dari plastisin? Ya, tentunya kalian bisa ya. Sangat mudah kita kerjakan. Apakah hari ini aku bisa menentukan banyak sisi, titik sudut, dan rusuk pada bangun ruang? Tadi di Ayo Berlatih sudah kita tentukan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal di atas tadi. Kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda yang telah mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.